Suara saya jelas, Pak Cecep? Siap, jelas sekali. Jelas sekali, Pak. Mohon Ya, yang lain di mute dulu, mohon suaranya yang lain di mute dulu. Mengapa Pak Umam? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak Wakil Dekan di sini, kalau saya tidak salah Pak Wakil Dekan 3 yang hadir. Lalu ada Pak Direktur Pusat Kajian dan Sekretaris Pusat Kajian yang alhamdulillah untuk bulan ini telah memberikan luang waktu dosen dari administrasi publik bisa memberikan materinya. Mengapa saya sempat melemparkan isu ke Pak Asep ya sebagai direktur itu tentang ketenaga kerjaan, karena memang di Indonesia saat ini kita hampir tiap hari kita mendengar berita tentang protesnya UU Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ya. Cipta Lapangan Kerja, hampir tiap hari kita dengar protesnya, bahkan di gedung DPR sana hampir tiap hari ada demo. Maka perlu kita sebagai akademisi mencoba mencermati sebetulnya apa yang terjadi. Tadi dari Bu Salamah sudah banyak membahas tentang bagaimana regulasi yang ada saat ini untuk untuk kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Tapi kalau saya mungkin sedikit yang belum dibahas oleh Bu Salamah yang sebetulnya harus juga kita cermati bahwa Indonesia sebetulnya saat ini unemployment rate-nya atau apa namanya tuh tingkat penganggurannya sampai bulan Januari kemarin sebetulnya sudah bagus Pak Cecep ya, jadi atau dosen-dosen yang lain sebetulnya sudah bagus dengan grafiknya relatif kalau istilahnya tuh bearish atau relatif lebih turun. Jadi kita di Januari kemarin itu ada di 4,99% dan tapi berbagai pengamat ekonomi itu memprediksi Indonesia di akhir tahun nanti atau mungkin di 2021 Januari itu akan mencapai angka ke 8, something ya atau 8, berapa persen. Nah ini yang akan menjadi permasalahan. Kenapa mungkin spare-nya ada kemungkinan forecasting-nya itu bisa menanjak sampai 4%, misalnya dari 4,99% ke 8,9%. Nah ini permasalahan, problem. Maka di pemerintah kita saat ini itu sedang gencar-gencarnya menggenjot bagaimana 8, something persen itu tidak terjadi gitu. Minimal kalau misalnya mau naik itu masih di kisaran 5% sama seperti tahun 2019 atau sebelumnya. Nah ini salah satu yang digenjot itu memang dari 79 undang-undang dan 12.000 atau 1.200 ya 12.000 pasal tentang yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja ini akan digabung menjadi satu undang-undang cipta lapangan kerja. Hanya memang fokus pemerintah ini lebih memfokuskan bagaimana peningkatan iklim investasi. Nah ini nanti mungkin Pak Setia yang bisa lebih menjelaskan bagaimana korelasi antara peningkatan iklim investasi dengan menekan unemployment rate atau misalnya angka unemployment rate di Indonesia. Apakah sangat berkorelasi atau mungkin berbeda? Hanya memang fokus pemerintah kalau saya tidak salah membaca justru fokus pemerintah itu menginginkan masyarakat Indonesia ini mencoba meningkatkan sektor UMKM dan koperasi. Jadi kita terlalu fokus mungkin membiarkan diri kita atau masyarakat Indonesia itu terlalu fokus menginginkan bahwa dirinya itu adalah buruh gitu atau tenaga kerja di pabrik gitu. Padahal sebetulnya pemerintah itu menginginkan
masyarakat Indonesia ini untuk menjadi seorang startup atau UMKM atau mungkin pengusaha